Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas Rebin A dan juga kelas Rebin B mata kuliah media pembelajaran. Ya, senang sekali pada hari ini kita bersama-sama bisa berjumpa kembali dalam penjelasan tentang media pembelajaran ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembuatan quizzes ya, yang pernah kita lakukan ketika saat UAS ya. Jadi membuat quiz atau kumpulan soal dalam bentuk daring atau online ya. Yang pertama adalah silahkan terlebih dahulu itu membuka ini sign up Nah, kemudian apabila sudah memiliki daftar Google ataupun nama email dalam bentuk Gmail, itu nanti tinggal daftar saja tanpa membuat email baru gitu, masuk menggunakan alamat email apa gitu. Oke. Kemudian bisa langsung masuk menggunakan alamat email yang sudah dipilih gitu. Nah, di sini ketika tadi sudah memiliki email itu sangat mudah. Kita tinggal membuat kumpulan soal saja gitu. Kemudian tinggal memberikan kode kepada siswa yang akan kita ajar. Pertama, sebentar ya, saya cek dulu. Aduh. Ya, pertama nanti silahkan memperhatikan menu-menu yang ada di quizzes. Ini ada buat, ini cara membuat quiz, kemudian ini ada cari, ini mencari ini macam-macam quiz dengan topik yang berbeda bisa. Kemudian perpustakaanku ini adalah hasil dari sebentar, hasil dari kuis-kuis yang sudah pernah kita buat. Nah, ini saya sudah membuat beberapa kuis menyimak, kemudian UTS Bahasa Indonesia, UTS IAD IBD, UTS keterampilan, semua sudah pernah saya buat ini di perpustakaan. Kemudian di hasil itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari beberapa kuis yang pernah saya buat. Nah, ketepatannya ini sangat menarik ya, karena selain kita langsung mendapatkan atau tahu hasilnya, kita juga akan mengetahui jumlah kebenaran ya, yang pesertanya berapa, kemudian ketepatannya berapa gitu. Contoh misalnya ini kuis yang kemarin media pembelajaran, dari 39 peserta itu ketepatannya 63%. Dari 42 peserta ketepatannya 60%. Nah, sangat menarik ya, karena semua sudah langsung dianalisis ya. Selain tahu hasilnya secara langsung, juga tahu analisis setiap butir soal yang sudah kita berikan gitu. Nah, perpustakaan kemudian ini hasil ya. Jadi langsung tahu tadi yang saya sampaikan hasil masing-masing, misalnya ini media pembelajaran. Nah, ini media pembelajaran ini kelas B ya. Ini hasilnya kita sudah langsung tahu nilainya berapa gitu. Untuk kelas A bentar. Kita sudah langsung mengetahui ini hasilnya.
dan juga menganalisis setiap butir soal gitu. Begitupun juga nanti kita bisa langsung mengirimkan hasilnya ini kepada orang tua menggunakan email. Sangat menarik ya gitu. Juga bisa mengunduh hasilnya Pak gitu. Kemudian kita akan membuat mungkin satu contoh soal. Kita klik buat sini, kemudian quiz ya, klik quiz, kemudian pilih lainnya karena kan kita tidak bisa spesifik. Kemudian misalnya nama quiz UTS Bahasa Indonesia, misalnya UTS Bahasa Indonesia, dan klik selanjutnya. Nah, di sini kita bisa membuat soal secara langsung atau kita download lembar soal di sini dulu, yang impor dari lembaran data ini, kemudian kita upload. Ini ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, terbuka berakhir, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita buka di sini. Nah, kemudian kita bisa unduh templatenya. Ketika nanti template sudah terunduh atau sudah kita download, itu nanti langsung bisa kita drag, kemudian kita tarik di sini. Contohnya misalnya kita sudah buat misalnya dalam bentuk unduh yang kita hasilkan tadi. Ini baik. Agak bermaksud sebentar ya. Nah, ini adalah hasil unduhan tadi ya. Jangan bingung ya, karena ini sangat mudah. Ini adalah pertanyaan yang bisa kita buat. Misalnya di sini ibu kota Jakarta adalah tuh ya. Ibu kota Jakarta adalah titik. Nah, multiple choice, ini pilihan ganda ya, berbagai macam ya. Misalnya ini kita buat pilihan ganda saja. Nah, kita buat pilihan ganda saja. Kemudian kita misalnya di sini buat Pamekasan. Ini pilihan gandanya, optionnya ada 5 sampai 5. Kemudian Pamekasan, kemudian Surabaya, misalnya Jakarta, kemudian Sumeneb misalnya, kemudian Jombang. Ini kan kita misalnya yang ini yang benar dari 1 sampai 5 itu yang benar yang mana? Misalnya di sini kan Jakarta ya, 3. Nah, kita tulis 3. Baru kemudian kita hapus ini link atau tautan yang berhubungan dengan soal, tidak perlu, tidak apa-apa. Tuh. Ini tidak perlu. Ntar saya periksa dulu. Oke. Tidak perlu ya tadi ya. Nah, ini tidak perlu. Yang tadi ini, kemudian ini dihapus saja. Nah, kemudian ini waktu yang dibutuhkan berapa second, berapa detik. Biasanya saya menggunakan 30 detik. Tuh. Lagi ya, misalnya kita membuat soal lagi. Pulau Kangean misalnya terletak di provinsi
misalnya gitu. Kita pilihan ganda, misalnya provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Madura untuk menjebak ya, Jawa Tengah, kemudian Jakarta misalnya. Seperti biasa, itu pilihan ganda yang benar yang mana, misalnya ini yang benar kan 1. Kemudian ini 30 menit saja. Nah ini dihapus, ini dihapus tadi. Baik, itu contoh ya, misalnya 2 soal saja, kemudian yang lain ini dihapus saja yang bawah ini. Yang bawah ini dihapus saja. Ya, kita hapus satu persatu saja. Baik, ini contoh ya, ini contoh soal yang sudah kita buat. Ada 2 soal di sini. Kemudian nanti mungkin kita beri nama supaya tidak hilang. Kita beri nama, misalnya soal UTS misalnya, soal UTS bahasa Indonesia misalnya, soal UTS bahasa Indonesia. Kemudian kita save, simpan. Baik, soal sudah jadi ya. Kemudian baru kita masukkan. Ini tadi yang sudah jadi, kita drag. Kita drag atau kita pindah. Nah, ke sini. Ini sudah jadi, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah jadi soalnya. Tuh, jawabannya sudah benar. Nah, kemudian bisa kita tambahkan pertanyaan baru. Kalau sudah, kita kembali. Kita beri nama ya. Beri nama bahasa Indonesia saja. Indonesia. Kemudian dari misalnya ini untuk kelas 9. Nah, kemudian simpan. Nah, ketika akan memulai kuis itu nanti silahkan dibuka ini mulai kuis secara langsung. Biasanya saya seperti itu. Pilih klasik ya. Lanjutkan. Nah, setelah itu baru kode yang muncul ini, siswa itu disuruh masuk ke joinmyquiz.com, kemudian memasukkan kodenya ini. Ketika semua siswa sudah berkumpul, tinggal diklik mulai. Nah, mulai itu nanti pertanyaan dari 1 sampai 2 yang kita buat tadi itu nanti akan bisa diberikan. Misalnya saya gabung yang menggunakan HP ya, menggunakan HP join my quiz ini.
join myquiz.com. Oke, join myquiz.com, kemudian saya masukkan kodenya. Masukkan kode untuk bergabung 56486 4868. Kemudian masukkan kodenya ini. Nah, masukkan kode. Ketika nanti siswa sudah masuk, misalnya saya masuk di sini ya. Nah, ini saya sudah masuk ya, menunggu pemain untuk bergabung. Ketika saya sudah masuk, nanti silahkan guru atau kita yang memiliki akun ini klik mulai. Nah, otomatis dia akan mulai. Soal. Nah, ini hasilnya itu di sini. Unduh hasil itu bisa kita ketahui. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya tentang pembuatan quizzes ya, quiz dalam bentuk online. Nanti silahkan di screenshot, bagian depannya aja seperti ini, kemudian dikirimkan kepada saya. Terima kasih, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.